Apa alasannya Anda melaporkan kepada polisi Ustadz Haikal Hasan karena bermimpi bertemu Rasul? Jika alasannya misalnya Anda menganggap bahwa itu dusta, berbohong, bagaimana membuktikannya bahwa Ustadz Haikal Hasan ini berbohong atau benar bertemu dengan Rasul? Gimana ngebuktiinnya, saudara? Ini perkara gaib, perkara urusan mimpi. Sampai kapanpun kalau kita ngukur vakum bidoahir, menghukum bidoahir, susah cari buktinya. Jadi susah kalau mau ngelaporin ke polisi. Kok aneh ada orang mimpi dilaporin ke polisi. Lalu jika saya bertanya kepada kejadian-kejadian sebelumnya, ada beberapa YouTube, beberapa website yang memberitakan, mudah-mudahan entah benar atau salah pemberitaan, karena saya juga belum bertanya kepada beliau, saudara, bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat beserta salam kita limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Singkat saja sedulur-sedulur, intinya saya mau bertanya kepada orang yang melaporkan Ustadz Haikal Hasan karena urusan mimpi bertemu Rasulullah SAW. Kadang pikiran saya ini, mungkin otak saya ini nggak nyampe gitu memikirkan beberapa polemik, beberapa kejadian yang terjadi di negeri ini, saudara. Semakin aneh saja beberapa poin yang bikin kita aneh, beberapa poin, beberapa topik yang bikin kita himeng, bingung mikirnya gitu. Kok ada gitu zaman sekarang orang mimpi aja bisa dilaporin ke polisi? Saya cuma nanya kepada orang yang melaporkan Ustadz Haikal Hasan sekali lagi, gitu. Apa dasarnya? Apa landasannya? Gitu. Kok orang mimpi bertemu Rasulullah bisa dilaporkan? Seluruh yang diberkahi Allah, saya jelaskan singkat saja. Pertama, jika kita memang benar-benar bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, jika ini tidak bohong ya, maka jawabannya tidak ada satupun setan, tidak ada satupun iblis yang mampu menyerupai baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jika seseorang bermimpi bertemu Rasulullah SAW, maka itu benar adalah beliau, saudara. Yang kedua, ketika ada orang bercerita bahwasannya dia bermimpi dengan Rasulullah SAW, itu bisa benar bisa bohong. Bukan masalah Rasulnya yang datang ke mimpi orang itu. Masalah Rasulnya yang datang ke mimpi orang itu sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwasannya jika benar, tidak bohong, kita bermimpi bertemu Rasulullah dalam mimpi, maka itu benar Rasul, karena tidak ada satupun setan yang mampu menyerupai Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, orang yang mengatakan bahwasanya dirinya bermimpi dengan baginda Nabi. Nah, ini baru pertanyaannya. Dia bisa bohong, dia bisa benar pernyataannya itu. Nah, ini poin yang keduanya. Jadi jika ada orang, sekali lagi, jika ada orang mengatakan bahwa dia bermimpi bertemu Rasul, maka itu bisa benar, bisa bohong. Bahwa dia ngarang-ngarang cerita pernah bermimpi bertemu Rasul. Yang kedua, bisa benar bahwasannya dia bermimpi bertemu Rasul. Dan kalau benar, itu pasti Rasul. Karena tidak ada satu setan yang mampu menyerupai Rasul. Itu kedua poin yang harus digarisbawahi dulu. Pertanyaannya, saya kembali bertanya kepada orang yang melaporkan Ustadz Haikal Hasan. Apa alasannya Anda melaporkan kepada polisi Ustadz Haikal Hasan karena bermimpi bertemu Rasul? Jika alasannya misalnya Anda menganggap bahwa itu dusta, berbohong, bagaimana membuktikannya bahwa Ustadz Haikal Hasan ini berbohong atau benar bertemu dengan Rasul? Gimana ngebuktiinnya, saudara? Ini perkara gaib, perkara urusan mimpi. Sampai kapanpun kalau kita ngukur vakum bidoahir, menghukum bidoahir, susah cari buktinya. Jadi susah kalau mau ngelaporin ke polisi. Kok aneh ada orang mimpi dilaporin ke polisi. Lalu jika saya bertanya kepada kejadian-kejadian sebelumnya, ada beberapa YouTube, beberapa website yang memberitakan, mudah-mudahan entah benar atau salah pemberitaan, karena saya juga belum bertanya kepada beliau, saudara, bahwasannya diumbar-umbarkan, mungkin nanti ada screenshotnya, Habib Lutfi bin Yahya didatangi Rasulullah. Judulnya seperti itu, dipostingkan di YouTube atau website itu, saya mohon maaf, judulnya didatangi. Habib Lutfi bin Yahya didatangi Rasulullah SAW dan menitipkan pesan untuk menjaga NU. Coba, berani Anda melaporkan Habib Lutfi?
Apa Anda akan menganggap juga Habib Lutfi bohong? Habib Lutfi antara bohong atau benar, sehingga Anda mau melaporkan. Lalu yang kedua, putrinya Ustadz Yusuf Mansur mengatakan pernah juga bermimpi dengan Rasulullah. Anda mau melaporkannya juga. Lalu yang ketiga, ada seorang polisi, saya lupa namanya, mungkin nanti screenshotnya ada, gitu. Dia mengatakan bahwasanya bertemu dengan Yesus. Ini walaupun bukan bertemu dengan baginda Nabi, tapi ini pasti berkaitan dengan perkara agama, walaupun beda agama. Dia bertemu dengan Yesus dan Yesus tersenyum kepadanya. Mau dilaporin juga? Susah, saudara. Seandainya orang-orang yang mengaku bertemu Nabi lah, yang ngomong bertemu Yesus dan sebagainya lah, antara dia benar dan bohong, bagaimana mau membuktikannya? Makanya saya cuma mau nanya, lah itu yang laporin alasannya apa? Ngebuktiinnya gimana? Dia bohong atau kagak? Bisa-bisa nih orang otaknya kalau misalnya dijalankan. Saya mau nanya, apakah orang yang nulis kitab 1001 tafsir mimpi juga mau Anda laporkan, saudara? Masya Allah, ribet banget hidup zaman sekarang ya. Orang mimpi aja dilaporin, liur. Urusan negara ini masih banyak. Yang korupsi yang 17M, yang korupsi banyak cuma dihukum 2 tahun. Korupsi inilah, korupsi itulah, urusan utang lah, urusan ekonomi hancur lah. Bagaimana juga kita menghadapi perkara wabah, saudara. Masih banyak urusan-urusan di negeri ini yang perlu kita bereskan bersama. Perlu kemufakatan, perlu kerjasama antara umaro, antara ulama, dan antara rakyat biasa. Kita bergandengan tangan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa ini, saudara. Malah ngurusin mimpi, nggak ada kerjaan. Semoga bermanfaat. Allahumma ja'alna dalam alam sugirun amamana wa da'u ismaka jadi budak iman fi qulubina kullu syai'in halikun illa wajha rabbi yassir lana wa la tu'sir alaina rabbi tamlana bil khairi a'malana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.